Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa kita ini diperintahkan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dasarnya. Baca sholawat itu perintah Allah. Selain itu Nabi Muhammad pernah bersabda, man sholla alayya wahidatan fa shollallahu alaihi asron. Siapa yang baca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membaca sholawat kepadanya 10 kali. Oh, Masya Allah. Jadi itu luar biasa sholawat itu. Sholawat kita bacakan untuk Nabi, kemudian Allah baca sholawat 10 kali setiap satu kali yang kita baca untuk Nabi. Alhamdulillah. Oh, ya, gitu. Macam-macam sholawat banyak sekali. Banyak sekali. Yang sahih dari Nabi ada juga beberapa. Salah satunya yang disebut dengan sholawat Jibril. Pernah dengar, Bu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu teksnya. Sallallahu ala Muhammad aja. Nah, kemudian ditambahi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya wasallam. Gitu. Jadi ditambahin. Ada juga sholawat nariyah. Sholawat nariyah apa, Bu ya? Hafal. Ada sholawat Fatih. Allahumma sholli sholatan kamilatan, itu nariyah. Kalau Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq, itu Fatih. Nah, teksnya banyak sekali, redaksinya banyak sekali. Biasanya itu diikutkan atau disemarakkan, disebarkan oleh tarekat-tarekat, Bu. Kelompok-kelompok tarekat. Kalau apa ya, bahasa lainnya torikoh. Ya, tarekat itu kan udah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya torikoh. Torikoh itu artinya jalan. Ya, apa sih itu torikoh itu? Torikoh itu adalah suatu lembaga yang dibuat untuk membimbing orang melakukan kegiatan tazkiyatun nafas. Tahu nggak, Bu, apa tazkiyatun nafas itu? Tazkiyatun nafas itu pembersihan jiwa, pembersihan hati, pembersihan diri. Jadi dari rasa sombong, rasa dengki, rasa iri, rasa dendam, rasa pilih kasih, gitu-gitu itu penyakit-penyakit hati. Dibersihkan dengan cara tazkiyatun nafas, ya. Metode pembersihan diri, pembersihan jiwa yang dikembangkan oleh para ulama yang tergabung dalam keilmuannya tasawuf namanya. Nah, lembaganya itu namanya tarekat. Ada tarekat atau thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, Syadziliyah, gitu-gitu, Bu ya. Nah, itu enggak sembarangan, ada keilmuannya. Ada kelompoknya, ada jamaahnya. Makanya ada disebut jamaah ahlut thariqah. Ya, itu kan. Jamaah pengikut tarekat. Ya, ada tarekat mu'tabaroh, ada yang disebut ghairu mu'tabaroh. Apa itu? Kalau mu'tabaroh itu diyakini nyampe pada Nabi Muhammad. Urutannya itu. Ini dari ini, dari ini, dari ini, dari ini gitu. Lah yang ghairu mu'tabaroh yang enggak nyampe pada Nabi Muhammad. Itu urusan keilmuan. Lah malam ini ya, kita enggak detail ke sana, tapi kita ingin memperjelas. Sholawat selama ini kan kita banyak baca sholawat. Jangan sampai kita nggak tahu artinya. Ya, kalau manfaatnya jelas, perintah Allah dapat pahala. Ada yang baca sholawat rezekinya lancar, ada. Ada yang baca sholawat dapat jodoh, ada. Ada yang baca sholawat pangkatnya naik, ya. Suaminya misalkan jabatannya tambah tinggi, ada. Ada yang baca sholawat hatinya resah jadi bahagia, ada. Jadi itu praktek. Tapi aslinya itu perintah Allah. Ya. Kalau ada orang baca sholawat biar tenang, boleh, silakan. Ya, baca ini biar ini, boleh, silakan, gitu ya. Nah, yang tidak boleh melarang membaca sholawat, karena sholawat itu perintah Allah. Nah, yang mana boleh, yang dibaca silakan. Kalau yang tadi, yang sahih, yang banyak dipakai, yang tidak dipertentangkan, yang pendek, jelas sallallahu ala Muhammad, disebut sholawat Jibril. Nah, itu apa artinya, Bu? Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu, semoga Allah memberikan kebahagiaan. Bahagia itu sholawat. Jadi sholawat itu gabungan kebahagiaan, karunia, rahmat, berkah. Pokoknya yang enak-enak itu sholawat namanya. Ya kecuali makanan ya, Bu, ya. Yang enak-enak itu sholawat. Ya, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ditambah biasanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, itu tambahannya. Ya, kalau mau zikir, mau pendek ringkas ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pendek itu. Nah, ada juga yang terkenal sekarang akhir-akhir ini, yaitu sholawat asghil. Nah, ini dari siapa? Dari cucunya Nabi Muhammad yang kelima. Cucu yang kelima. Jadi dari siapa tadi? Di HP-nya sudah ada yang bisa lihat? Belum dibuka. Ya. Ya, ini ya dari cucunya Nabi Muhammad yang kelima. Jadi ada Ali, ya, Ali Ja'far As-Shadiq bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Al-Murtada. Ali Al-Murtada itu Ali Karmallahu Wajhah. Suaminya Fatimatus Zahra, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urutannya. Kapan itu mulai ada, Bu? Mulai ada tahun 661. Sekarang tahun berapa, Bu? 2024 ya. Ya, mohon maaf saya ganti posisi, Bu ya. Udah kakinya udah nggak bisa dibohongin, Bu. Udah mulai keringan gitu ya. Oke, 2024. Padahal Nabi itu sholawat itu 661. Udah hampir berapa itu? Udah 1400-an ya. Ya, udah 1000 lebih tahun, 1400-an tahun, Masya Allah. Sampai sekarang masih itu. Ya, masih didendangkan, dilakukan, dinyanyikan, dibacakan. Apa, Bu, manfaatnya? Dari teksnya kita bisa lihat manfaatnya. Jadi kita manfaat yang paling jelas itu dari teksnya, dari artinya. Jadi kalau mau tahu kok ada tulisan ini suruh bawa kemana-mana, padahal nggak tahu artinya, nggak tahu apa, hati-hati. Nanti bisa kalau nggak hati-hati bisa syirik. Ya. Nggak tahu artinya, ternyata artinya malah jelek-jelek loh, Masya Allah. Gitu. Masih ingat, Bu, sholawat asghil? Gimana itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Stop dulu. Nih, artinya ada yang nggak tahu kan? Ada yang nggak tahu ya? Ada, Bu ya? Nah, kita ini kelemahannya, Bu, ketika nggak tahu terus diem. Padahal kita punya HP. HP sekarang sama HP dulu beda. Kalau HP dulu cuma telepon sama SMS saja. Ya. Telepon nggak berani kadang dulu, Bu. Mahal banget. Iya. Nah, HP sekarang kadang-kadang nggak bisa untuk telepon, tapi bisa untuk cari data, cari informasi. Gara-gara ada wifi, internet gitu. Nah, insya Allah di sini ibunya aktif semua ya. Ya, jangan cuman aktif di TikTok, aktif di Facebook, tapi nggak aktif mencari ilmu. Nah, cari coba nanti di internet, gampang sekali. Arti teks sholawat asghil dan artinya dan terjemahnya itu udah akan muncul. Nah, tinggal belajar aja. Nampak, Bu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah ya sholawat kepada junjungan kami. Sayyidina itu junjungan. Sayyid, ya, Sayyid itu artinya tuan. Nah, Nabi Muhammad dulu sebelum diangkat jadi nabi, orang paling nggak pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina, Muhammad aja, karena sama, setara. Ya, baru kalau mungkin budaknya, ya, yang bantuin beliau, budaknya, pegawainya mungkin bilang Sayyiduna, gitu ya. Nah,
Itu bagian penghormatan biasa di Mekah. Ya, di Timur Tengah waktu itu biasa. Nah, kemudian di bacaan sholawat. Ya, kalau tahiyat itu ada sayyidina. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus gimana, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kita yang Muhammadiyah nggak mau pakai sayyidina. Kenapa? Karena sayyidina itu dianggap nambahin. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak pernah. Tetapi Imam Syafi'i membolehkan. Padahal Imam Syafi'i itu 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, dan Imam Syafi'i itu mazhabnya diikuti oleh banyak orang-orang Islam di dunia ini, salah satunya di Indonesia. Ya, apa dasarnya? Banyak sekali ilmunya beliau. Ya, sehingga dalam fikih Syafi'iyah boleh membaca sayyidina. Itu bukan nambahin tapi menghormati. Tapi kan tambah. Ya, tambahnya itu termasuk yang nggak apa-apa menurut Imam Syafi'i. Gitu. Kenapa?